杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di atas kolam dingin, kabut putih membumbung tinggi, dan kabut putih itu mengandung energi dingin es yang paling murni. Tanpa sadar, Yangke melepaskan indera ilahinya, tetapi tak lama kemudian ia berseru pelan. Raut wajahnya berubah serius dan ia tak berani melakukannya lagi. Terakhir kali ia datang ke sini, ia memperhatikan kolam dingin ini, tetapi ia tidak mengamatinya dengan seksama. Kali ini ketika ia menjelajahinya dengan indera ilahinya, ia tiba-tiba terkejut. Karena kolam dingin itu ternyata mengandung semacam kekuatan domain. Sehingga indera ilahinya tidak dapat menjangkau terlalu jauh ketika ia menyelidikinya. Dan langsung terhalang kembali, bahkan ada kecenderungan untuk membeku. Berkat teratai dewa hangat kekuatan indera ilahi Yangke sebanding dengan seorang raja kekosongan sejati. Tapi dari mana asal-usul kolam dingin ini? Dan bagaimana bisa begitu kuat? Sekarang Yangke dapat dengan jelas merasakan bahwa Xuan berada di posisi yang sangat dalam di kolam dingin itu. Ini adalah kolam dingin keberuntungan lembah Bingsin saya. Loli melihat wajah Yangke yang bingung dan berinisiatif menjelaskan. Itu terdaftar sebagai 2 pemakaman Dewa Agung Bintang Cilan bersama dengan kelompok api guntur langit kering Sekte Huayo. Begitu seseorang memasuki kolam dingin, keberuntungan Anda akan melawan langit. Dan inilah yang saya maksud. Apa efek ajaibnya? Yangke menatap kolam dingin itu dengan mata membara dan menyadari keanehan benda ini. Bagi mereka yang mempraktekkan teknik berbasis es, kolam dingin penciptaan adalah anugerah. Alasan mengapa lembah Bingsin kami didirikan di sini justru karena kolam dingin ini. Kolam ini secara inheren dapat mengubah fisik para prajurit, memungkinkan mereka untuk lebih beradaptasi dengan energi es dunia. Para anggota senior lembah Bingsin kami semuanya telah merasakan manfaat dari kolam dingin ini. Yangke mengangguk pelan tanpa bersuara. Loli melanjutkan. Dan para penguasa kuat alam raja kekosongan lembah Bingsin kita di masa lalu, sebelum mereka meninggal akan menyebarkan domain mereka dan menuangkan kekuatan domain tersebut ke dalam kolam dingin. Jadi siapapun yang memasuki kolam dingin dapat memahami rahasia konsepsi artistik es dan misteri domain dingin. Kolam dingin keberuntungan adalah tempat rahasia di lembah hati es saya. Hanya orang-orang penting yang boleh masuk. Kolam dingin ini terbagi menjadi 12 bagian. Semakin dalam seseorang masuk, semakin tinggi kesulitan dan semakin besar bahayanya. Tetapi semakin banyak pula keuntungan yang bisa dia dapatkan. Loli menatap Yangke dan melanjutkan penjelasannya. Oh, kalau begitu, bolehkah saya bertanya, seberapa dalam Anda bisa masuk? Yangke bertanya dan penuh minat. Waktu terbaik yang pernah saya tempuh adalah bagian ke-8. Saya tidak bisa melakukan apapun lebih jauh. Loli tampak sedikit malu. Apakah Xuan ada di sana? Ya, dia memiliki bakat yang luar biasa dan tubuh dari batu giok kristal es. Awalnya saya ingin menunggu beberapa tahun lagi sebelum membiarkannya masuk lebih dalam ke kolam dingin untuk mencari peluang. Tetapi saya tidak menyangka dia bisa dipromosikan ke tingkat ketiga alam kembali kekosongan dalam waktu sesingkat itu. Sekarang dia juga memenuhi syarat untuk masuki kolam dingin. Meskipun dia bukan lagi murid lembah Bingsin saya, tapi saya ingin membiarkan hal ini menjadi hadiah perpisahan dari istana ini untuknya. Terima kasih banyak senior. Dia tentu tahu bahwa Loli melakukan ini terutama untuk meredakan hubungan antara lembah Bingsin dan dirinya sendiri. Lagi pula kolam dingin keberuntungan ada di sini dan tidak masalah apakah Xuan pergi ke sana atau tidak. Membiarkan Xuan masuk sekali saja dapat memaksimalkan kebaikannya terhadap lembah Bingsin. Loli tersenyum tipis.
Lembah Bingsin sayalah yang berutang padanya. Tuan Muda Yang, Anda tidak perlu sopan. Baiklah, dia harus keluar. Saya tidak tahu seberapa dalam dia telah pergi kali ini. Mendengarnya mengatakan ini, ekspresi Yang Ke berubah. Dalam telepatinya, dia benar-benar memperhatikan bahwa nafas Suyan naik perlahan dari kolam dingin tanpa sadar. Setelah beberapa saat, pusaran kecil tiba-tiba muncul di kolam dingin. Pusaran itu berputar. Sebuah area berongga terbentuk di tengah kolam dingin, dan hawa dingin yang lebih menggigit mulai menyebar. Setelah beberapa saat, sesosok cantik melesat keluar dari pusaran. Sedikit cahaya dingin muncul dengan terbangnya sosok cantik itu. Mata Yang Ke menyipit. Dengan kekuatannya saat ini, ia tak kuasa menahan rasa dingin di kulitnya saat melihat cahaya dingin itu. Pori-pori di sekujur tubuhnya seakan tertusuk jutaan jarum. Yang Ke tampak tertegun dan menatap cahaya dingin itu. Ini... Loli juga tampak terkejut dan menatap langit. Di langit, sosok Suyan berdiri diam di kehampaan. Ia tak bergerak dan suara dinginnya beberapa kali lebih kuat daripada 12 hari yang lalu. Di tangan kanannya, ia memegang pedang sepanjang 3 kaki dengan cahaya dingin. Bahkan cahaya dingin yang menusuk memancar dari pedang itu. Mata Yang Ke dan Loli langsung tertuju pada pedang itu. Yang Ke tersenyum bahagia. Setelah tertegun sejenak, sementara Loli ketakutan dan gemetar. Pedang panjang yang dipegang Suyan tampak agak aneh. Meskipun panjangnya 3 kaki, pedang itu sangat ramping. Tidak setebal pedang panjang biasa, sehingga memberikan sensasi yang sangat tajam. Gelombang cahaya dingin mengalir tanpa henti di pedang itu. Suyan mengangkat pedang dengan satu tangan dan dengan lembut menyentuh pedang itu dengan jarinya. Kemudian tubuh pedang berdengung. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dan suasana dingin yang mengerikan menyebar dengan Suyan sebagai pusatnya. Sehingga di puncak Bingcue yang sudah sangat dingin, hampir membeku sepenuhnya. Penghalang di luar gubuk beratap jerami dengan udara bocor di semua sisi mengeluarkan suara berderak, seolah-olah tidak mampu menahan beban dan akan runtuh. Suang-suang. Loli tidak bisa lagi tetap tenang. Ia tiba-tiba berdiri dan berteriak kaget. Matanya yang indah menatap pedang tipis dan ramping di tangan Suyan. Dengan tatapan tak percaya di matanya. Yang Ke mengamati ekspresi Suyan dan tahu bahwa ia pasti mendapatkan tawaran besar kali ini. Dan itu adalah tawaran yang tak pernah diharapkan Loli. Jadi ia tak bisa menahan tawa. Suyan tampaknya akhirnya tersadar saat ini. Ia menoleh dan melihat ke bawah. Suasana dingin di tubuhnya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan senyum hangat. Ia mengguncang tubuhnya dan datang ke gubuk beratap jerami. Adik junior, mengapa Anda di sini? Senior meminta saya untuk datang ke sini. Yang Ke menjelaskan sambil tersenyum dan ada kilatan di matanya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa aura Suyan sangat tenang dan kokoh. Bahkan lebih kuat daripada saat mereka berpisah lebih dari 10 hari yang lalu. Sepertinya ia telah mendapatkan banyak hal di kolam ciptaan yang dingin ini. Tatapannya kembali tertuju pada pedang panjang yang tipis dan sempit itu. Mengamati pedang panjang ini dari jarak dekat. Meskipun Yang Ke terbiasa melihat harta karun rahasia tingkat raja kekosongan, tapi dia tetap merasa sedikit takut. Karena ada rasa dingin di pedang panjang yang tipis dan sempit itu. Mengembun menjadi bilah tajam tak terlihat yang menusuk pikirannya sendiri. Seolah menolak pengamatannya. Suyan, pedang ini, bolehkah saya melihatnya? Loli kembali tenang dan berkata dengan ekspresi serius. Tetua tertinggi, silakan lihat. Suyan dengan hormat memegang pedang panjang yang tipis dan sempit itu dengan kedua tangan dan menyerahkannya. Loli mengulurkan tangannya untuk memegang pedang itu, namun secercah cahaya menyambar pedang itu. Lalu hawa dingin yang tak terbayangkan muncul dari pedang itu, menyebar dan menyerbu tubuh Loli. Bahkan salah satu tangan kecil Loli membeku dan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan lapisan es tipis muncul di kulitnya. Namun ia tampaknya sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia hanya menggoyangkan pergelangan tangannya dan lapisan es itu pun pecah. Yang Ke mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut.
Pedang panjang yang tipis dan ramping ini terlihat sangat luar biasa. Tanpa ada yang memegangnya, pedang ini sebenarnya bisa menyebabkan masalah kecil bagi orang kuat seperti Loli. Jika ada yang memegangnya, jadi hanya dengan pedang panjang ini, kekuatan tempur Xuan akan melonjak beberapa tingkat. Dan ini mungkin harta karun tingkat atas setingkat Raja Kekosongan, kan? Yang Ke menebak dalam hati. Memang, Xuan Xuang. Loli mengamati pedang itu dengan seksama, mengangguk pelan setelah beberapa saat dan berkata dengan sedikit emosi. Saya tidak menyangka akan melihat pedang Xuan Xuang lagi seumur hidup saya. Yang Ke bertanya, apa asal-usul pedang ini? Loli menunjukkan sedikit rasa hormat di wajahnya dan berkata dengan suara berat. Ini pedang dari pendiri lembah Bingsin saya, Patriark Bingyun. Yang Ke dan Xuan saling berpandangan dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Lembah Bingsin telah berdiri selama 20.000 hingga 30.000 tahun. Konon pendiri sekte ini memiliki kultivasi tingkat ketiga Raja Kekosongan dan merupakan penguasa sejati di wilayah bintang. Namun, meskipun meninggalkan warisan, berkembangan lembah Bingsin selama puluhan ribu tahun terakhir tidaklah memuaskan. Karena belum pernah ada ahli tingkat tertinggi seperti dia di sekte ini. Yang terkuat hanyalah tingkat kedua Raja Kekosongan. Dan di generasi ini, Loli hanya berada di tingkat pertama Raja Kekosongan. Ini pedang leluhur. Xuan juga sedikit tercengang. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan serius. Karena ini pedang leluhur, mari kita serahkan kepada tetua tertinggi untuk disimpan. Saya tidak tahu pedang ini begitu berharga, jadi saya membawanya keluar. Loli menggelengkan kepalanya perlahan. Saya sudah sangat senang Anda bisa memanggil saya tetua tertinggi lagi. Soal menyimpan pedang ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil berbicara, seluruh lengannya yang memegang pedang tertutup lapisan es. Satu terlapisan pecah dan lapisan lain muncul. Situasinya menjadi semakin serius, menyebar langsung ke dadanya. Sebentar lagi dia khawatir seluruh tubuhnya akan tertutup es. Jadi Loli tidak berani terus memegang pedang. Ia mengulurkan tangannya dan menyerahkan Xuan Xuang kepada Xuan lagi. Karena Anda bisa mendapatkannya, itulah kesempatan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk mengambilnya kembali. Leluhur meninggalkan warisan bahwa pedang Xuan Xuang akan memilih pemiliknya sendiri. Jika saya menyimpannya, itu akan bertentangan dengan ajaran leluhur. Dan saya tidak tahan dengan kejahatan ini. Tapi, Xuan tampaknya ingin mengatakan sesuatu yang lain. Ini soal waktu dan keberuntungan. Ini pilihan Xuan Xuang dan juga pilihan guru. Loli menghela nafas. Jika Xuan masih murid lembah Bingsin dan mendapatkan pedang Xuan Xuang, Loli pasti akan sangat senang. Namun sekarang, Xuan bukan lagi murid lembah Bingsin, melainkan telah diakui oleh pedang Xuan Xuang. Ini merupakan kehilangan besar bagi lembah Bingsin. Tapi warisan sang guru masih ada, dan Loli tak berani menentangnya. Ia sebenarnya ingin meminta Xuan kembali ke lembah Bingsin, tetapi ketika teringat sikapnya sebelumnya, ia tetap tak bisa berkata apa-apa. Karena senior sudah bilang begitu, Xuan ambillah. Selama Anda masih punya lembah Bingsin di hati Anda, apa bedanya Anda murid lembah Bingsin? Yang Ke berkata ringan. Loli menatapnya penuh pertimbangan dengan raut wajah penuh rasa terima kasih. Meskipun Yang Ke tidak mengatakannya dengan jelas, Loli juga bisa menangkap maksud tersirat di balik kata-katanya. Meskipun air yang tumpah tak tertampung, dengan pedang Xuan Xuang sebagai pengikatnya, jika lembah Bingsin benar-benar menghadapi krisis yang tak terdamaikan di masa depan, Xuan tak akan tinggal diam. Dan ini adalah akhir terbaik bagi lembah Bingsin. Ngomong-ngomong, Xuan, karena Anda mendapatkan pedang Xuan Xuang, apakah itu berarti Anda sudah mencapai tingkat ke-12? Loli tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dan gugup. Saya tidak tahu seberapa dalam yang telah saya capai, tapi itu sudah merupakan dasar kolam dingin. Xuan menjawab dan lembut. Dasarnya? Betul, memang tingkat ke-12. Loli menghela nafas.
Seperti dengan kekuatan asal mula Phoenix S, masa depan dan prospek Anda memang jauh lebih cerah daripada milik saya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi ia hanya bisa mencapai tingkat ke-8. Sebaliknya, Suyan yang baru pertama kali masuk ke kolam dingin langsung melesat ke tingkat ke-12. Yang juga secara tidak langsung menunjukkan kekuatan asal mula Phoenix S. Tanpa sesuai Phoenix S, Suyan tak akan mampu mencapai prestasi ini. Karena Anda sudah sampai di dasar, apa Anda sudah melihat kristal pikiran kekosongan leluhur? Ketika Loli menanyakan hal ini, raut wajahnya semakin gugup. Kristal pikiran kekosongan? Suyan merutkan kening. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Di lapisan bawah, selain pedang domain yang sangat kuat, juga terdapat pedang es misterius yang terselip di sana. Dan murid ini tidak menemukan kristal pikiran kekosongan. Anda tidak menemukannya? Mata indah Loli berkilat cemerlang, seolah-olah ia teringat sesuatu, dan raut wajahnya terus berubah. Setelah sekian lama, ia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya rumor itu benar. Pada akhirnya, ia tak kuasa menahan tawa, seolah-olah ia sangat gembira. Yangka merutkan kening dan bertanya dengan curiga. Apa maksud Anda, senior? Pendiri lembah Bingsin saya mungkin belum mati. Kata-kata Loli sungguh mengejutkan. Wajah Yangka berubah dan Suyan tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya dengan tahan kecil. Tentu saja ini hanya kemungkinan. Loli tersenyum tipis. Lagi pula, orang sekuat Grandmaster tidak mungkin mati dan mudah. Catatan lembah Bingsin saya menunjukkan bahwa di kolam dingin penciptaan terdapat pedang es misterius peninggalan Grandmaster. Tetapi tidak ada catatan detail apakah Grandmaster telah meninggal. Karena tidak ada kristal pikiran kekosongan milik Grandmaster di kolam dingin. Itu berarti beliau mungkin masih hidup. Ketika kekuatannya mencapai level ketiga Raja Kekosongan, ia akan mendapatkan benda aneh bernama kristal pikiran kekosongan di dalam tubuhnya. Dan kristal pikiran kekosongan berisi pengalaman hidup dan esensi seni bela diri seorang prajurit puncak Raja Kekosongan. Bahkan, jika prajurit itu mati, kristal pikiran kekosongan tidak akan lenyap. Pendiri lembah Bingsin meninggalkan pedang Suan-Suang di dasar kolam dingin penciptaan. Tetapi tidak ada kristal pikiran kekosongan yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Dia mungkin tidak benar-benar mati, tetapi bahkan jika ini masalahnya, dia belum muncul selama 20.000 hingga 30.000 tahun. Tidak ada yang tahu di mana Patriark Bingyun saat ini berada. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Namun ini tidak diragukan lagi, merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi Loli. Kemudian, Loli menoleh untuk melihat Yangke dan menghela nafas sedikit. Dia menemukan bahwa jika Yangke adalah murid lembah Bingsin, dia pasti seorang jenderal yang beruntung. Karena sejak dia muncul di lembah Bingsin telah melihat terlalu banyak peristiwa bahagia. Pertama, Jiwo terbunuh, lalu luka-lukanya sendiri sembuh. Dan sekarang, pedang ilahi Suan-Suang muncul kembali di dunia. Apa yang dilihat dan didengar Suyan juga secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa leluhurnya mungkin masih hidup di dunia ini. Dan rangkaian peristiwa ini merupakan kabar baik bagi lembah Bingsin. Sayangnya, Yangke adalah seorang pria dan mustahil baginya untuk bergabung dengan lembah Bingsin. Terlebih lagi, ia sendiri tampaknya tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap lembah Bingsin. Senior, saatnya pergi ke Sekte Huayo. Yangke tiba-tiba berkata, "Iya." Loli mengangguk setelah mendengar ini. Benar-benar saatnya. Ia menatap ke kejauhan dan pandangan yang dalam. Mulai sekarang Bintang Cilan akan didominasi oleh lembah Bingsin. Segera sebuah tim yang berdiri dari 5 kapal perang hitam pekat berangkat dari Pulau Bingjue. Kapal-kapal perang tersebut membawa total sekitar 3.000 elit lembah Bingsin, dipimpin oleh salah satu kapal utama. Mereka menuju lembah pegunungan Huayo. Lembah Bingsin adalah salah satu sekte terbesar di Bintang Cilan. Tentu saja mereka juga memiliki kapal perang sendiri. Namun Yangke menemukan bahwa kapal perang terbaik di antara mereka hanyalah kelas atas tingkat kekosongan. Sebagai kapal utama, 4 kapal perang lainnya hanyalah kelas menengah tingkat kekosongan.
Tapi kualitas kapal perang itu masih di bawah kapal perang milik Yangke. Tampaknya di seluruh wilayah bintang, kapal perang tingkat Raja Kekosongan juga sangat langka. Sebagai senjata untuk menyerang kota dan merebut benteng, kali ini pergi ke pegunungan Huayo adalah untuk menghancurkan seluruh sekte Huayo. Dan Loli tentu saja harus menggunakan kapal perang yang merupakan benteng perang yang kuat. Para murid lembah Bingxin juga tahu apa yang akan mereka lakukan kali ini. Semua orang tampak serius, dengan semacam keganasan tersembunyi di antara alis mereka. Bagaimanapun pertempuran bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya membuat kebencian antara lembah Bingxin dan sekte Huayo semakin dalam. Jadi mustahil untuk diselesaikan. Banyak saudara perempuan mereka yang tewas secara tragis di tangan para pejuang sekte Huayo, karena mereka adalah wanita. Begitu mereka jatuh ke tangan para pejuang sekte Huayo, nasib mereka umumnya lebih menyedihkan daripada kematian. Mengetahui bahwa tetua tertinggi akan secara pribadi memimpin orang-orang ke sekte Huayo, 3.000 elit ini berinisiatif untuk mendaftar. Mereka dengan bersemangat bergabung dalam pertempuran, menahan amarah dan menunggu hingga pegunungan api meletus yang akan membakar musuh berusia 10.000 tahun itu menjadi abu. Pada saat ini, armada bergerak sangat cepat. Lembah Bingxin berjarak puluhan juta mil dari sekte Huayo, tetapi hanya dalam beberapa hari. 5 kapal perang telah tiba di pinggiran pegunungan Huayo. Sambil menunjuk kapal utama, Loli berdiri di lambung kapal, memandang ke kejauhan. Di belakangnya adalah para pejabat tinggi lembah Bingxin, bahkan Yangke dan Suyan juga berbaur di antara kerumunan. Apakah ini pegunungan api? Yangke menatap ke depan agak takjub. Sejauh mata memandang, pegunungan itu bergelombang. Pegunungan yang luas itu seperti naga raksasa yang merayap di tanah, membentang bermil-mil jauhnya, dengan puncak-puncak yang lebat dan ujungnya tak terlihat sekilas. Terlebih lagi, seluruh pegunungan ini tampaknya mengandung energi spiritual api yang sangat kaya. Dilihat dengan mata telanjang, ada cahaya merah redup berkelap-kelip di antara pegunungan. Bahkan suhu antara langit dan bumi meningkat drastis. Ya, ini pegunungan Huayo. Ada urat nadi naga api di bawah tanah yang cocok untuk latihan bela diri sekte Huayo, memungkinkan mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat di sini. Loli tidak berbicara, tapi Binglo menjelaskan kepada Yangke dengan lembut. Tapi mulai hari ini, tempat ini bukan lagi milik sekte Huayo. Ran Yunting mendengus dingin. Begitu suaranya jatuh, tiba-tiba seolah menemukan sesuatu. Ia melihat ke bawah, mengulurkan tangan dan meraih kehampaan. Dengan teriakan panik, seorang prajurit yang mengenakan pakaian sekte Huayo ditangkap oleh Ran Yunting dari suatu tempat di hutan di bawah dan mendarat di kapal. Pria ini tampaknya berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Kultivasinya tidak tinggi dan ia berada di tingkat pertama alam kembali kekosongan. Sehingga elemen api energi sucinya sepenuhnya ditekan oleh Ran Yunting. Setelah mendarat di kapal, ia melihat begitu banyak wanita kurus dan montok yang membuat jantungnya berdebar kencang dan ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian dia berteriak, "Orang-orang dari lembah Bingxin, kenapa kalian di sini? Kalian menyerang pegunungan Huayo dengan begitu agresif. Apa kalian mencoba memulai perang dengan sekte Huayo saya?" "Memulai perang?" Ran Yunting mencibir. "Kapan lembah Bingxin saya dan sekte Huayo Anda pernah berdamai?" Ekspresi prajurit itu membeku dan dia terdiam. Memang dua kekuatan besar yang mendominasi bintang Chiron tidak pernah berdamai. Ada gesekan kecil dan konstan di hari kerja, tetapi tidak pernah terjadi penyerbuan wilayah kekuatan lain secara terang-terangan seperti hari ini. "Apa yang akan kalian lakukan?" Prajurit sekte Huayo ini cukup berani. Dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, ia masih mampu mempertanyakan begitu banyak orang kuat yang jauh melampaui wilayah kekuasaannya. "Apa?" Ran Yunting mencibir. "Tentu saja saya akan menghancurkan sekte Huayo Anda." Wajah prajurit itu memucat dan ia menatap Ran Yunting dengan mata terbelalak, seolah mencoba mencari tahu apakah yang dikatakannya itu benar.
Basis kultivasi Anda bagus dan sepertinya status Anda di Sekte Wayo tidak terlalu rendah. Cepat kembali dan beritahu Wei Qing bahwa saya, Ran Yunting, ada di sini dan suruh dia membersihkan lehernya. Ran Yunting? Teriak prajurit itu ngeri. Ia tentu pernah mendengar reputasi Tetua Agung Lembah Bingsin. Ia menoleh dan melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa kultivasi setiap wanita sungguh tak terduga. Tanpa sadar ia berteriak, "Sekte Wayo saya punya tetua tertinggi yang memimpin sekte ini. Jangan macam-macam." "Maksud Anda monster tua Cihuo?" Ran Yunting mencibir. "Cihuo sudah mati, sepertinya Anda tidak tahu apa-apa." "Tetua tertinggi sudah mati." Mata pria itu bergetar dan ia berkata dengan suara lirih, "Mustahil. Tetua tertinggi adalah orang kuat di alam Raja Kekosongan. Siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk membunuhnya?" "Benar atau tidak, tanyakan saja pada Wei Qing sendiri. Tetua ini tidak punya waktu untuk bicara omong kosong dengan Anda." Ran Yunting berhenti bicara dan mengulurkan tangannya untuk melempar prajurit itu dari kapal perang. Di udara, prajurit itu dengan cepat mengoperasikan energi sucinya untuk menghentikan tubuhnya. Menatap kelima kapal perang yang mengerikan itu, menggertakkan giginya, dan bergegas ke pedalaman pegunungan Huayo. Jelas untuk melaporkan berita tersebut. Lebih baik menyapa mereka dulu, agar mereka bisa bersiap. Agar yang lain tidak mengatakan bahwa saya, Loli, menindas yang lemah. Loli tidak memperhatikan gerakan sebelumnya sampai prajurit itu menghilang dari pandangannya. Lalu ia berkata dengan ringan, "Tapi armada itu terus bergerak maju dengan kecepatan lambat. Tetapi ada tekanan tak terlihat dan mengerikan yang perlahan menyelimuti seluruh pegunungan Huayo." Setelah beberapa saat, suara berisik datang dari markas Sekte Wayo. Lembah Hati Es benar-benar melancarkan serangan besar-besaran. Mereka berani sekali. Sepertinya mereka belum diberi pelajaran sebelumnya. Mereka datang ke sini atas inisiatifnya sendiri kali ini, jadi sudah sepantasnya memberi mereka pelajaran. Saya dengar semua tetua Lembah Bingsin cantik-cantik. Saya belum sempat menangkap mereka sebelumnya. Sekarang mereka datang ke rumah saya. Baiklah, saya akan menangkap beberapa dari mereka dan mengajari mereka dengan baik. Tetua Qi, Anda sudah setua ini, jadi seharusnya Anda tidak berpikir seperti itu, kan? Saya masih dalam masa keemasan, jadi kenapa saya harus takut tidak bisa memuaskan beberapa perempuan jalang? Benar, perempuan jalang itu pasti akan tunduk pada keagungan Tetua Qi. Sekelompok tetua sangat optimis ketika mereka mendengar bahwa Lembah Bingsin mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka tidak cemas, melainkan gembira. Ketika mereka memikirkan jeritan para wanita lembut di Lembah Bingsin sebelum mereka meninggal, atau perjuangan mereka saat dirusak, para tetua itu menjadi bersemangat. Karena menghancurkan kesucian dan merusak kemurnian selalu menjadi hal yang paling tak tertahankan bagi pria, dan hal yang paling dapat membangkitkan nafsu birahi pria. Dan para wanita di Lembah Bingsin selalu suci dan murni. Master Sekte, tolong segera atur. Ayo kita pergi dan bertemu dengan para budak itu. Seorang tetua berkata kepada Wei Qing yang duduk di kursi pertama. Mendengar itu, Wei Qing meliriknya dengan kesedihan mendalam di antara alisnya. Master Sekte, apa yang Anda lakukan? Sikap Wei Qing membuat banyak tetua melihat petunjuknya. Keributan itu perlahan mereda dan semua orang menatapnya dengan curiga. Sekte Wayo sedang dalam bencana besar. Wei Qing mendesah. Wajah para tetua berubah. Master Sekte, apa maksud Anda? Tetua yang berbicara sebelumnya tampak serius. Meskipun Lembah Bingsin cukup kuat, mereka berani menyerang Sekte Wayo saya. Ini saat yang tepat untuk memberi mereka pelajaran. Bagaimana mungkin ini menjadi bencana besar bagi Sekte Wayo saya? Karena tetua tertinggi mungkin telah tumbang. Setelah kata-kata ini keluar, seluruh hadirin terdiam. Setelah waktu yang lama, seorang tetua gemetar dan berkata, "Mustahil. Ketua Sekte, apakah Anda bercanda?" "Saat ini, bagaimana mungkin saya bercanda dengan Anda seperti ini?" Wei Qing berkata dengan serius.
Tapi bagaimana mungkin tetua tertinggi meninggal? Dan Tuan Lohe, bukankah ia selalu tinggal bersama tetua agung di gunung belakang? Wei Qing mengusap dahinya. Beberapa bulan yang lalu, tetua tertinggi dan Tuan Lohe telah meninggalkan sekte Huayu dan pergi ke lembah Pingxin. Dan belum kembali sampai sekarang. Itu tidak berarti tetua tertinggi telah meninggal. Beberapa orang tidak percaya dan masih memiliki secercah harapan. Tetapi mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakannya. Jika tetua tertinggi tidak meninggal, bagaimana mungkin dia tidak kembali ke sekte Huayu? Jika tetua tertinggi tidak meninggal, bagaimana mungkin lembah Pingxin menyerangnya dengan begitu agresif? Mereka jelas tahu informasi ini, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menyerang. Mustahil, Loli dari lembah Pingxin membunuh tetua agung. Mungkinkah Tuan Lohe? Seru seseorang. Jelas hanya Lohe yang mampu membunuh tetua tertinggi sekte mereka. Tapi bukanlah rumor mengatakan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Dan ketika Tuan Lohe datang ke Bintang Cilan kali ini, beliau juga seorang tamu di sekte Huayu. Bagaimana mungkin beliau tiba-tiba membunuh tetua agung sekte mereka? Bukan Tuan Lohe. Wei Qing menggelengkan kepalanya dan ekspresi berat. Tuan Lohe juga telah meninggal. Apa? Terdengar suara orang-orang terengah-engah dan semua orang terkejut. Semua tetua sekte Huayu menatap Wei Qing dan kaget. Ekspresi ketidakpercayaan mereka bahkan lebih berlebihan daripada ketika mereka mendengar bahwa tetua tertinggi mereka sendiri telah meninggal. Berita itu benar. Saya menerima pesan dari Bintang Cuiwe 2 bulan yang lalu. Patung Master Bintang dari kekuatan sihir Bintang Cuiwe runtuh. Dan aura tanda Tuan Lohe menghilang. Dia memang telah jatuh. Jika dihitung, seharusnya itu terjadi pada hari-hari ketika mereka pergi ke lembah Pingxin. Tetua tertinggi telah jatuh dan Tuan Lohe juga telah jatuh. Siapa di lembah Pingxin yang memiliki kemampuan ini? Ya, beberapa bulan yang lalu memang ada fluktuasi energi yang mengejutkan dari arah lembah Pingxin. Mungkinkah itu yang terjadi saat itu? Mungkinkah pendiri lembah Pingxin yang melakukannya? Saya pernah mendengar beberapa rumor sebelumnya bahwa pendiri mereka belum meninggal. Bagaimana mungkin? Lembah Pingxin telah berdiri selama hampir 30.000 tahun. Jika pendirinya benar-benar masih hidup, mengapa dia tidak muncul sebelumnya? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Lembah Pingxin telah menyerbu secara besar-besaran. Sekarang kita harus segera membahas cara menghadapinya. Bagaimana cara menghadapinya? Tetua tertinggi sekte Huayu kita telah meninggal. Loli dari lembah Pingxin pasti akan bertindak sendiri dan sekte Huayu saya tidak berdaya untuk melawan. Jika seorang kultivator ingin meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsinya sendiri, lalu kenapa jika itu Loli? Saya akan melawannya sampai mati dan saya akan menggigit sepotong daging dan darahnya. Setelah mengetahui bahwa Cihuo telah meninggal, sekelompok tetua tidak lagi optimis dan santai seperti sebelumnya. Semua orang mengungkapkan pendapat dan pandangan mereka dengan ekspresi serius. Wei Qing duduk di kursi pertama tanpa sepatah kata pun, seperti orang luar. Setelah sekian lama, ia mengangkat tangannya dan aula yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi dan mata semua orang tertuju padanya. Oke, berhenti berdebat, kata Wei Qing ringan. Lembah Pingxin telah melancarkan invasi besar-besaran, meskipun ini mungkin bencana bagi sekte Huayu kita. Jika kita mengelolanya dengan baik, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka. Memang benar, Loli adalah orang yang kuat di alam Raja Kekosongan. Entah seorang pun dari kita dapat menandinginya. Tapi jangan lupa, mereka menyerang. Kita bertahan. Kita memiliki formasi dan batasan untuk digunakan, yang dapat menguras kekuatan mereka. Selain itu, dikabarkan bahwa Loli telah melakukan kesalahan dalam latihan sebelumnya dan memiliki bahaya tersembunyi. Jadi saya khawatir dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Ya, ketua sekte benar, kita memiliki keuntungan bertahan daripada menyerang. Apa Anda lupa bahwa kita masih memiliki benda itu? Jika kita melepaskan benda itu, bahkan Loli harus minum setoples anggur. Seseorang tertawa aneh dan senyumnya penuh dengan kegilaan dan keganasan.
Yang lain segera menyadari apa yang dibicarakan orang ini dan raut wajah mereka berubah. Ekspresi Lian Weiqing sangat serius. Ia merenung sejenak dan berkata, "Kecuali benar-benar diperlukan, benda itu tidak boleh dilepaskan. Sampaikan perintah saya, semua murid bersiap menghadapi musuh. Pertempuran hari ini hanya ada musuh, tidak ada saya." "Hanya ada musuh, tidak ada saya?" teriak para tetua serempak. Pada saat ini 5 kapal perang perlahan berlayar ke kedalaman pegunungan Huayo dan mendekati markas sekte Huayo. Mereka menemui beberapa penghalang berupa formasi dan larangan di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak memperlambat laju penduduk lembah Pingxin. Meriam kristal kapal perang menembak secara acak dan menghancurkan formasi serta larangan tersebut. "Binglong, pergilah dulu dan beritahu orang-orang sekte Huayo bahwa kali ini saya hanya akan membunuh anggota senior sekte Huayo dan biarkan murid-murid yang ingin selamat segera melarikan diri. Ketika kapal perang lembah Pingxin tiba, mereka yang tidak melarikan diri akan dianggap sebagai musuh lembah Pingxin dan akan dibunuh tanpa ampun." Loli tiba-tiba berbicara. "Iya." Binglong berjanji dan terbang sendirian. Tak lama kemudian gelombang kesadaran ilahi Binglong menyebar di depan mereka, menyampaikan pesan bahwa hanya para petinggi yang harus dibunuh dan murid-murid biasa harus dibujuk untuk melarikan diri. Sehingga para petinggi sekte Huayo tak kuasa menahan diri untuk mengutuk, menyebut Binglong kejam dan keji, tak tahu malu dan rendahan. Sekte Huayo memiliki puluhan ribu murid dan meskipun kekompakan mereka luar biasa, tidak semua orang dapat berdiri bersama sekte di saat kritis hidup dan mati. Selain itu, Binglong sengaja menyebarkan berita bahwa monster tua Cihuo telah jatuh, yang benar-benar membuat beberapa murid sekte Huayo ketakutan. Jadi beberapa orang mulai melarikan diri dari pegunungan Huayo. Begitu mereka mencoba melarikan diri ditemukan, para petinggi sekte Huayo akan menembak mati mereka untuk memberi contoh. Meskipun metode berdarah dan kejam ini untuk sementara waktu membuat sebagian besar murid tingkat rendah takut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid sekte Huayo yang panik dan semakin banyak orang mulai melarikan diri. Pada saat ini, aliran cahaya muncul dari berbagai posisi sekte Huayo dan melesat ke segala arah. Kesadaran ilahi Loli yang besar menyelimuti seluruh pegunungan Huayo. Dan para prajurit di bawah alam kembali kekosongan dibiarkan melarikan diri. Tetapi jika ada prajurit cermin kembali kekosongan yang lolos, Loli akan membunuh mereka secara langsung. Bagaimanapun, setiap prajurit sekte Huayo yang mencapai alam kembali kekosongan memiliki darah murid lembah Pingxin yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Jadi Loli tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Tak lama kemudian, para prajurit yang kekuatannya lebih rendah dari alam kembali kekosongan juga menyadari situasi ini. Dan mereka sangat gembira. Mereka tidak lagi peduli dengan bujukan sekte. Dan semakin banyak orang mulai melarikan diri. Jadi untuk sementara waktu, seluruh sekte Huayo terdemoralisasi. Dan bahkan jika para tetua dan diakon menggunakan cara berdarah untuk menekan mereka, mereka tidak dapat menyelamatkan situasi. "Senior Loli, saya akan pergi ke sana dulu." Tatapan Yang Ke tiba-tiba tertuju pada sebuah puncak di balik pegunungan Huayo. Loli juga melirik ke sana dan memahami tujuan Yang Ke di dalam hatinya. Tapi dia tidak menghentikannya, tetapi hanya mengingatkannya. "Hati-hati dalam segala hal." Yang Ke mengangguk sedikit. "Adik junior, apakah Anda ingin saya menemani Anda?" tanya Suyan. "Tidak, tetaplah bersama senior Loli." Yang Ke melambaikan tangannya dan menghilang dari kapal utama. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada ribuan kaki jauhnya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.